Pada proyek minggu ini, kita akan membuat sistem pendeteksi GPS tracker pada benda menggunakan node MCU ESP8266, modul GPS, dan aplikasi Blink. Ini merupakan wiring diagram pada proyek kali ini. Yang pertama, di sini kita lihat dulu list komponennya terdiri dari 5 komponen ya, yang digunakan. Yang pertama adalah ESP8266 atau node MCU. Itu di sini adalah microcontrollernya ya, yang ini warna hitam nih. Dia sudah include modul WiFi ya, jadi bisa connect ke internet atau bisa juga digunakan untuk project-project yang berbasis IoT. Yang kedua, di sini ada modul GPS Neo 6M V2 versi 2. Jadi yang ini merupakan modul GPS-nya yang dapat berfungsi untuk mengirimkan titik koordinat kayak longitude dan latitude-nya. Posisinya di mana sih sebenarnya GPS itu berada ya. Jadi ini antenanya, ini modulnya. Yang ketiga, di sini ada Blink Apps. Jadi Blink Apps itu merupakan aplikasi yang sebenarnya dapat diunduh ya di Play Store gitu. Jadi dia bisa berbayar dan bisa gratis sebenarnya. Untuk pemakaian pertama biasanya masih gratis sih. Nah, untuk yang kedua dan selanjutnya biasanya dia harus ada beli dulu gitu. Cuman untuk pertama kita bisa gratisan dulu ya. Bisa pakai Blink Apps, diunduh aja dari Play Store, namanya Blink Apps. Nah, untuk yang sekarang versinya itu dia sudah namanya Blink IoT. Jika mau unduh gitu tinggal cari aja namanya Blink Apps. Yang keempat di sini ada Arduino IDE. Nah, Arduino IDE adalah aplikasi compiling program atau codingan ya, yang mana nanti akan ditanamkan kepada microcontroller ESP8266 ini nih. Yang kelima, kita menggunakan juga jumper female to female. Jumper ini kabel penghubung ya, yang ini nih, yang berwarna-warna ini. Terus di sini untuk GPIO, untuk GPS modul ini ada 4 yang kurang lebih yang ada. Untuk pertama PCC. Nah, PCC di sini letaknya ya. PCC itu untuk daya untuk tegangan maksudnya, tegangan positif biasanya. Dia itu dihubungkan ke board ESP8266 pada tegangan 3,3 volt ya. Jadi ini 3,3 volt, jadi dia yang merah ini ke board ESP8266 yang 3,3 volt. Yang kedua di sini ada GND. GND itu singkatan dari ground ya. Jadi di sini GND yang dari modul GPS ini disambungkan ke GND yang ada pada modul ESP8266. Terus di sini ada RX. Itu RX dan TX itu ini ya, komunikasi serial gitu. Jadi berkaitan dengan komunikasi serial untuk transfer data. Nah, RX di sini kita menggunakan GPIO yang ada pada ESP8266 itu pada D1. Jadi RX ini yang ini pada D1. Terus TX itu dihubungkan dari modul GPS ke board ESP8266 D2 ya di sini. Warna biru. Nah, untuk mempermudah juga saya berikan kayak ini ya, wire colornya. Jadi biar mempermudah. PCC itu merah yang ini. Terus GND itu hitam yang ini. Terus D1 itu warna hijau yang RX ya. Jadi ini berkaitan ya, dari kiri ke kanan nyambung untuk bagian sini. RX D1 itu warna hijau, TX D2 itu warna biru gitu. Setelah komponennya disusun kurang lebih akan seperti ini. Di sini ada node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Dia sudah ada modul WiFi ya. Jadi bisa juga untuk IoT nanti. Terus di sini adalah modul GPS. Lalu dihubungkan ke kabel USB. Terus dilakukan pemrograman. Setelah kita sudah merangkai rangkaian dari modul GPS dan ESP8266 itu, berikutnya kita akan melakukan pemrograman ya menggunakan software Arduino IDE untuk sebagai software untuk compiling atau mengembed untuk menanamkan codingan ke si microcontroller ESP8266. Jadi di sini ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama ada tinygps++.h. Jadi ini adalah library untuk
modul GPS. Terus di sini ada software serial, itu untuk library untuk komunikasi serial. Jadi yang digunakan kan komunikasinya itu antara modul GPS dengan ESP8266 itu menggunakan komunikasinya secara serial, yaitu RX dan TX. Nah, di sini Blink Print ini ada serial ya. Jadi serial di sini maksudnya metode yang digunakan untuk kirim data itu pada GPS dan ESP8266 itu adalah serial. Terus di sini ada include ESP8266 Wi-Fi.h. Jadi ini kita juga butuh namanya library untuk ESP8266 ya. Kemudian di sini ada library dari aplikasi Blink-nya itu sendiri. Jadi kita perlu kalau kita tidak menyantumkan atau intinya tidak include ya untuk Blink library-nya itu tidak bisa, karena kan kita gimana cara mengenali antara ESP8266 dengan Blink Apps itu, yaitu menggunakan library juga. Nanti akan dapat generate token sebenarnya. Jadi tokennya di sini nih berkaitan dengan ini nih. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan RX dan TX ini ya, komunikasi secara serial. Nah, di sini walaupun dia itu namanya RX sama dengan pin 4. Jadi RX-nya itu pin 4 dan TX-nya itu pin 5, tapi dia itu nanti akan dibalik ya cara nyambunginnya. Jadi di sini bisa dibaca di komen. Jadi untuk GPIO yang pin 4 itu atau D2 itu connect-nya ke TX. Jadi yang ini sebenarnya itu adalah untuk yang TX, ini untuk yang RX. Ini tuh jadi antara modul GPS dengan ESP8266 itu dibalik komunikasinya. Jadi yang RX ke TX, TX ke RX gitu. Nah, untuk mengetahui kenapa sih ini 4 dan ini 5 itu dari mana? Dari GPIO pin output ESP8266 ya. Jadi di sini adalah GPIO 4. GPIO 4 itu ada sebenarnya GPIO itu apa sih singkatan? Jadi GPIO adalah General Peripheral Input Output. Jadi intinya pin input output gitu untuk komunikasi. Nah, di sini itu pin 4 tadi itu D2 kan, dan yang 5 ini adalah D1 gitu, kurang lebih seperti itu. Terus lanjut saja. Nah, di sini kita menggunakan GPS baud. Jadi kecepatan transfernya itu dia itu kecepatan transfer data ya, baud itu baud rate sebenarnya. Jadi kecepatan transfer modul GPS-nya itu dia 9600. Terus di sini ini mah berkaitan dengan modul GPS. Nah, sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini sih, jadi ada V0. Jadi V0 itu adalah virtual pin ya yang dibuat pada aplikasi Blink. Jadi nanti sebenarnya untuk detailnya mungkin akan dijelaskan di ini ya, di project-project berikutnya di aplikasi Blink yang terbaru saja, karena ini masih aplikasi Blink yang lama, jadi pasti akan ada perbedaan sih. Namun perbedaannya tidak secara signifikan. Mungkin nanti jika kita coba menggunakan aplikasi Blink IoT yang terbaru, kita akan coba lebih detail ya terkait hal ini. Tapi di sini kita sekilas saja. Jadi kita menggunakan widget map. Jadi map di sini kita dapat create ya di aplikasi Blink itu menggunakan V0. V0 itu virtual pin yang ke 0. Nah, terus di sini software serial itu berkaitan dengan komunikasinya. Blink timer itu untuk waktuan. Ini diabaikan saja. Nah, di bagian sini sih yang penting. Jadi bagian sini tuh hal yang penting. Di sini itu adalah token project yang kita bikin gitu. Jadi setiap project yang baru itu pasti tokennya berbeda-beda. Misalnya kita bikin GPS tracker. Nah, dia punya token tersendiri. Nah, biasanya tokennya itu akan dikirim ke email kita. Jadi usahakan saat daftar itu menggunakan email yang benar-benar masih aktif sih, karena nanti tokennya akan dikirimkan ke email kita. Nah, berikutnya di sini ada SSID dan password. SSID itu adalah username ya, username WiFi atau hotspot atau dari access point gitu. Jadi kebetulan saya menggunakan hotspot dari HP yang namanya username itu AL, passwordnya itu kurang lebih ini. Terus kita lanjut aja. Ini bisa diabaikan bagian sini. Nah, seperti biasa ya. Jadi pada software Arduino IDE itu hal yang paling wajib itu adalah adanya point setup yang ini, dan yang terakhir itu ada
void loop untuk codingan yang berulang. Kalau setup itu untuk yang sekali jalan ya. Kalau yang ini berulang. Nah, kenapa di sini ada void-void yang lain? Nah, void-void yang lain itu adalah void yang bisa kita juga definisikan gitu di luar void setup dan void loop. Jadi fungsi tersendiri sebenarnya, tapi fungsi itu tuh dipanggil loh ke dalam antara di void setup atau di void loop itu. Jadi di void setup kan seperti ini. Jadi kita nanti selain datanya itu dikirim ke Blink Apps, di sisi lain juga nanti mungkin di sini ya, kalau saya lihat di sini data dari modul GPS-nya itu ditampilkan juga di sini di serial monitor nanti. Yaitu dia menggunakan baud rate, kecepatan transfernya dari ESP8266 ke software Arduino IDE ini. Nanti kalau kita klik ini nanti muncul di sini. Itu dia itu dengan ini nih, bautnya itu 115200. Jadi baud rate itu kecepatan transfer data sebenarnya. Nah, tadi kan ada juga yang 9600 ya. Itu biasanya dipakai yang masih rendah, atau Arduino itu Arduino ID, Arduino Uno Nano itu biasanya baud rate-nya kecil. Maksudnya cukup cukup dengan baud rate yang rendah terbilangnya. Nah, kalau yang ESP8266 atau ESP32 atau yang lainnya itu kan dia spesifikasi dari board mikrokontrolernya itu sendiri kan sudah mumpuni. Jadi kita gunakan aja yang ini nih. Nah, di sini juga tampil ya latitude, longitude. Jadi koordinatnya. Nah, sebenarnya koordinat ini tuh kalau kita langsung masukkan ke Google Map, yang ada di Google Map yang di HP itu bisa langsung muncul sih di mana sih lokasi dari modul GPS-nya itu secara manual. Tapi ini saya ingin membuat by aplikasi di Blink gitu. Lanjut aja di sini ini bisa abaikan. Ini Blink Begin itu tadi. Jadi kita menggunakan library yang disediakan oleh Blink Apps-nya itu sendiri. Jadi dia biar kenal antara ESP8266 dengan Blink Apps itu ya dengan ini library Blink itu sendiri. Jadi ada perbedaan. Jadi ada penambahan sih, bukan perbedaan lebih tepatnya. Jadi ada out, SSID, dan pas itu password. Ini bisa diabaikan saja. Nah, di sini ini kan ada point check GPS ya. Point check GPS itu ini merupakan fungsi yang dibikin terpisah sebenarnya. Biar lebih rapi aja sih. Di sini cek GPS kan di sini ada nih. Nah, jadi dia yang tadi fungsi yang ada di sini nih, yang segini nih, dia akan dipanggil ketika dia sudah melewati sini nih. Timer dot set interval ini 5000 L, cek GPS. Nah, pas di sini dia akan lari ke sini. Jadi ini biar rapi aja, enggak acak-acakan gitu maksudnya. Terus ini poin cek GPS itu ini ya berkaitan dengan library dari GPS, modul GPS. Bisa diabaikan aja. Nah, kita akan lebih membahas di sini void loop-nya itu adalah while, ketika dia itu selama available dia lebih dari 0 ya. Dia akan melakukan apa nih? Di sini akan membaca. Terus di sini belinya akan run, time-nya run. Nah, di sini ini ternyata yang penjabaran lebih lanjutnya atau spesifikasinya di point display info. Nah, display info itu berarti yang di sini nih merupakan ini nama variabel, nama fungsi yang intinya dipersingkat gitu. Jadi detailnya ada di sini, ada di point display info. Jadi ini cara untuk biar codingannya rapi gitu loh, biar tidak acak-acakan sebenarnya. Jadi bisa aja sih kita langsung aja masukkan semua yang ada di point info ini yang di sini nih, codingannya itu misalkan segini, langsung di copy terus ditaruh di sana di atas itu. Bisa ditaruh di sini langsung. Nah, nanti display info dihapus gitu. Jadi codingan yang ada di display info fungsi itu langsung dikopas aja ke sini gitu. Ini mah biar lebih rapi ya dan lebih gampang sih untuk ngebacanya gitu. Nah, display info ini nanti ini kan jalan running dibaca. Nah, untuk detailnya di sini ketika GPS location is valid, maksudnya benar gitu. Nah, di sini ada plot latitude. Jadi ini nama variabelnya itu latitude. Dia akan memanggil GPS location latitude. Jadi ini udah tersedia dari emang modul GPS-nya, library modul GPS. Nah, ini longitude itu di sini fungsinya location
ini ya. Ini singkatan sih, LNG, longitude gitu. Terus di sini dia serial print. Nah, serial print tadi kan di serial monitor kan tampil ya latitude berapa nilainya ini. Nah, ini kan latitude, 6. Latitude yang tadi, yang ini, yang sudah dibaca oleh modul GPS dan dipanggil menggunakan library GPS itu, modul GPS itu nanti akan ditampilkan di sini latitude. Latitude-nya berapa sih gitu nilainya. Nanti hasil pembacaan di sini itu tampil di sini nih. 6. 6 itu maksudnya apa? 6 adalah jadi nilainya kan ini tipenya float ya. Float itu kan dia koma gitu. Ada koma setelah di depan itu di depan terus ada koma terus di belakang koma itu ada nilainya. Nah, 6 ini adalah nilai di belakang koma. Jadi di sini ada keterangan float to x decimal place gitu. Jadi setelah koma itu ada berapa sih nilai yang bisa ditampilkan di sini 6. Jadi desimal setelah koma itu 6 gitu. Bisa diganti-ganti sebenarnya. Terus di sini serial print long. Long itu nama ininya aja ya, nama stringnya aja. Nah, nanti nilainya itu sendiri yang ini yang muncul, longitude. Longitude itu tadi dibaca oleh fungsi yang ini nih. Nah, yang ini. 6, 6 juga. 6 itu berarti dia desimalnya setelah koma itu ada 6 digit gitu Mas. Terus di sini blink virtual write. Nah, ini kalau ini kan serial print itu kan base-nya itu langsung dari software Arduino IDE, sorry. Dan di sini kalau yang Blink itu di printnya langsung ke aplikasi Blink Apps gitu. Jadi kita gunain V1. V1 itu atau V1 adalah virtual pin 1 itu dia tipenya string, latitude-nya yang di sini di pembacaan modul GPS itu ditampilkan dengan setelah komanya itu 6 digit juga gitu. Nanti dia akan muncul di Blink Apps. Terus yang ini V2 itu untuk yang longitude-nya. Kurang lebih sama sih. Yang beda cuman di sini pinnya itu di sini pakai V1, V2. Nah, V1, V2 dan P seterusnya itu V0, V4, V3 itu didefinisikan ketika kita membuat atau create project ya. Jadi di Blink Apps itu kurang lebih sebenarnya harus dibikin dulu kayak value labelnya, value labelnya ya, terus labelnya apa gitu, jadi harus ditentuin dulu biar nyambung antara pengiriman dari ESP8266 ini ke aplikasi Blink gitu. Ini bisa diabaikan aja. Nah, ini di Blink Apps juga saya juga ini ya bikin yang namanya speed. Speed itu lebih ke ini sih cara GPS itu bukan cara tapi lebih ke kecepatan transfernya. GPS-nya itu berapa sih gitu. Ini pakai V3. Pakai pin virtual 3. Dia itu ini ya kalau ada Blink itu berarti dibikinnya secara di aplikasi Blink gitu. Ini Blink yang V4 ini untuk yang satelit. Nah, satelit juga ada kan. Jadi modul GPS itu selain ada longitude, latitude, informasinya ada juga dia itu speed gitu. Terus di sini ada satelit. Terus di sini juga ada direction. Nah, course value itu adalah untuk yang direction sebenarnya. Nah, untuk yang direction itu dia pakainya Blink yang virtual write-nya itu dia V5. Ya ini kan ada virtual write nih. Ini kan kayak kalau di Arduino IDE itu sendiri kan dia ini kan kayak misalkan digital write gitu. Cuman karena kita pakainya itu aplikasi yang mau ditulis itu di aplikasi Blink, jadi kita pakainya harus pakai sintak-sintak yang emang Blink punya gitu. Kalau kita misalnya maksain nih Blink dot digital write ya nanti nggak akan ketemu karena emang library yang disediakan oleh Blink itu sendiri punya fungsi atau sintak yang unik. Nah, ini namanya dia untuk menulis itu virtual write V5. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini merupakan aplikasi Blink yang dapat diunduh pada Play Store. Jadi sebenarnya ada dua versi. Pertama ada versi yang ini. Ini merupakan versi yang lama dan ini merupakan versi yang terbaru. Nah, untuk sementara saya masih akan menggunakan versi yang lama. Jadi buka aja aplikasinya. Jadi aplikasi ini dapat diunduh di Play Store.
Jadi sebelumnya saya sudah membuat beberapa variabel latitude, longitude, satelit, speed, dan direction. Jadi untuk melacak di mana posisi dari GPS itu diletakkan, kita dapat melakukannya dengan cara menekan tombol icon yang ada di sini. Kita klik aja, dia akan melacak di mana modul GPS sensor itu berada. Jadi modul GPS sensor ini ada di sini nih. Jadi yang warna hitam. Jadi kalau kita klik di sini dia akan menampilkan GPS location. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan proyek membuat GPS tracker pada benda menggunakan aplikasi Blink. Bagi kalian yang punya request project, boleh diajukan saja ya pada kolom komentar bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.